Ya, untuk membahas mengenai hal ini memang diskursus soal perpanjang masa jabatan presiden atau presiden 3 periode ini terus bergulir begitu ya. Kali ini yang paling anyar dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo yang juga akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Kita akan berbincang mengenai hal ini, sudah ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Selamat pagi, Mbak. Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Mas Gugun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Gun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang. Tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Bang Ali. Langsung dari Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun, kalau melihat ada udang di balik batu nggak pernyataan Pak Bamsud? Pernyataan itu kan disampaikan oleh newsmaker ya kan, dan itu saya pikir berpengaruh pada opini publik, berpengaruh pada jejaring politik gitu. Jadi ini tidak sesederhana yang kemudian dianggap oleh sebagian orang. Ini punya konsekuensi politis yang luar biasa menurut saya. Makanya kemudian saya berharap sebenarnya pemimpin-pemimpin bangsa ini di ragam institusi harusnya kemudian menahan diri untuk kemudian tidak masuk dalam polemik yang sangat berbahaya, begitu ya. Saya katakan berbahaya kenapa saya setuju tadi soal kepastian regularitas periode kekuasaan itu penting sekali. Kenapa? Karena bukan hanya aspek jelasnya konstitusi, bahwa konstitusi mungkin bisa aja ada dibilang bisa diubah, tapi kan urgensinya apa? Apakah karena kepentingan temporer sesaat dan sangat misalnya terbatas pada kepentingan segelintir orang, kemudian amandemen dilakukan untuk misalnya melanggengkan kekuasaan? Kan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak psikopolitis ya. Karena kalau kemudian perpanjangan kekuasaan atau perubahan periode ini dilakukan, ini kan tentu dampak psikopolitisnya itu bukan hanya saat ini, tetapi ke depan. Aspek kepastian bahwa periode kekuasaan itu misalnya 5 tahun dan hanya 2 periode, kekuasaan itu dibatasin, nah nanti akan muncul ketidakpastian lagi. Sehingga kemudian siapapun yang berkuasa di kemudian hari, bukan hanya Pak Jokowi sebenarnya, itu bisa aja tergoda untuk kemudian masuk ke wacana yang sama atau bahkan mungkin mengeksekusi perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan dari bisa aja pemimpin di masa mendatang atau circle-nya gitu kira-kira. Iya. Gitu ya. Dan itu menurut saya hal-hal yang patut dipertimbangkan begitu, termasuk oleh orang-orang yang mau mengeluarkan statement seperti itu. Karena ini kan gak hanya sekali sebenarnya kan, bahkan kalau tim redaksi kami menghitung sudah 4 kali kemudian sejak wacana Oktober ini 2019 wacana ini kan bergulir terus dan timbul tenggelam, tetapi kemudian kan pasti berhubungan dengan yang disebut dengan framing media, betul kan? Betul. Dan perbincangan di netizen lama-lama saya agak khawatir kemudian karena opini publik itu kan berjalan 3 tahap ya, stage of brainstorming, perbincangan dulu di masyarakat, kemudian baru stage of consolidation, mengonsolidasikan diri, baru kemudian solid stage. Nah ini jangan sampai kemudian ada Jadi itu barang gitu ya, Bang. ada intensi untuk kemudian mengonsolidasikan opini. Dan akhirnya kemudian langkah-langkah taktis strategis politis di MPR, begitu kira-kira. Nah, tapi kan semua itu tergantung juga main aktornya di si Pak Jokowi. Bang Gun, apakah kemudian Anda melihat Lanyala sudah ngomong, kemudian Ketua MPR Bang sudah ngomong, sepaket nih, ada upaya yang cukup sistematis nggak dilihat secara politis? Nah, jangan salahkan kemudian kalau muncul ya interpretasi yang berkembang di masyarakat bahwa ini adalah satu jejaring begitu ya, yang kemudian berorientasi pada hal yang kita khawatirkan itu. Meskipun mereka bilangnya ini masih wacana. Ya, kenapa? Karena ini kan harus ada pesan tegas, eksplisit ya, dan komit menyangkut misalnya kalau memang tidak mau bermain-main gitu ya dengan hal yang tadi kita udah bahas bahwa ini adalah tentu sangat riskan, membahayakan begitu. Dengan pesan yang tidak polisemi. Dalam komunikasi politik itu ada pesan yang sifatnya polisemi ya, multi tafsir, multi makna gitu ya, yang kemudian di saat seperti ini kita butuh pesan yang lebih eksplisit, strong message ya, pesan yang tegas kayak misalnya Pak Jokowi seperti halnya 2019 dulu kan tegas, kuat, eksplisit, mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan kalau misalnya sekarang ada pesan yang kecenderungannya menjadi lebih multi tafsir, tidak impresif lagi kan. Ini kan sebenarnya momentum untuk pembuktian komitmen kesejarahan. Kenapa? Karena narasi itu ya, kalau kita merujuk ke Walter Fischer ya,
dalam pendekatan naratif teori itu kan selalu butuh yang disebutkan koherensi, kepaduan. Kepaduan itu kita bicara kepaduan benang merah satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, atau konsistensi antara satu pernyataan di satu waktu dengan waktu yang berbeda, itu ya dengan objek yang sama. Dalam hal gitu ini, ya. kalau melihat pernyataan Mas Gun barusan, Iya. Bamsud menyatakan di tahun 2019 3 periode lebih banyak mudaratnya. Ya. Kemudian di tahun ini itu, berubah. Itu yang saya itu dia, maksud. Nah, Itu yang disebut dan koherennya satu pernyataan di satu waktu dengan waktu berbeda dengan objek yang sama, kan begitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat kalau pernyataannya berbeda di tahun lalu dengan tahun ini, kemudian pertanyaannya ada apa? Ya. Kalau misalnya tetap konsisten kan impresif tuh bagi publik. Oh, memang tidak sedang membuka keran. Tapi kalau kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan dari misalnya tidak setuju atau menjadi Jadi setuju, setuju. dari banyak madarat menjadi banyak manfaat, itu kan artinya ada satu wacana publik yang sedang dibuka kan begitu. Dan itu karena posisi Pak Bambang Susatyo itu adalah ketua MPR, maka akan melahirkan resonansi. Gaung dari opini publik itu membesar gitu ya. Yang itu kemudian dalam pendekatan komunikasi politik ini bisa kemudian bukan hanya memantik perbincangannya, tetapi dalam banyak hal mengganggu suasana psikologis yang orang lagi konsentrasi menjelang 2024. Ini kan lagi penyiapan momentum, ya kan? Betul. Prosesnya panjang, kompleks, butuh kesiapan dan butuh kerjasama banyak pihak untuk menggelar pemilu 2024. Jangan kemudian justru karena ada wacana ini akhirnya kemudian tiarap Walaupun kan. tadi Bang Ngabalin mengatakan bahwa Pak Presiden nggak mikirin tuh hal itu. Nah justru itu karena Pak Presiden misalnya tidak setuju atau mungkin ya pernah menyatakan sangat keras di 2019, itu konsisten juga sampai sekarang, termasuk menurut saya pada aktor-aktor yang sebenarnya menjadi circle Presiden. Contoh ya, kemarin kan misalnya para relawan, iya kan, para relawan menurut saya bisa menjadi jejaringnya Pak Jokowi kan. Sehingga kemudian ada strong message misalnya di teman-teman relawan untuk tidak mewacanakan ini, ya kan. Kemudian misalnya di circle kabinet seperti para menteri, itu harus strong message seperti tahun lalu, ya kan, bahwa menteri udahlah stop perbincangan soal penambahan periode atau penundaan pemilu, fokus pada kerja di 2 tahun terakhir. Ini kan agenda-agenda kebangsaan kita melalui kerja kabinet di eksekutif tuh banyak banget dan akan fase landing. Jangan sampai kemudian sejarah politik kita tidak pernah mendapatkan satu pembelajaran bahwa pemimpin turun meninggalkan legacy dalam penghormatan. Begitu. Nanti jangan sampai kemudian lagi-lagi kita melihat pemimpin turun dengan cacian, iya kan? Betul. Makanya kemudian penting untuk memastikan bahwa Pak Jokowi dan saya sih meyakini bahwa ketika misalnya pernyataan itu diulang konsistennya dengan pernyataan Perlu yang muncul keras, lagi nih ya, itu tidak akan memantik karena apa? Aktor semua ini menurut saya bandulnya ada di Pak Jokowi. Bandulnya ada di Pak Jokowi. Jika misalnya Pak Jokowi benar-benar dengan pernyataan yang tegas, eksplisit, maka ragam kekuatan ya, baik yang berada di sekitar Pak Jokowi atau jejaring yang berada di luar tapi terhubung saat ini dengan Pak Jokowi itu akan cooling down. Oke. Ya.